Juni 2024 Brazil akan meresmikan pelatih baru setelah 10-12 tahun terakhir kurang berkompetisi. Apakah Real Madrid akan terbang tinggi tanpa Ancelotti? Oke, sebelumnya like, komen, dan subscribe konten kita biar mencapai 100.000 subscriber. Let's go. Saya udah tahu Ayo. jawabannya. Oke, ini jawaban saya. Solid false. True. Hanya Anda yang false. Iya. Oke, kita mulai dari yang false. Kenapa? Bang, Akankah pertanyaan tadi akankah Real Madrid tetap terbang tinggi tanpa Ancelotti? Real Madrid tidak pernah terbang tinggi. Real Madrid tidak pernah terbang tinggi. Selalu tinggi di Real atas. Madrid terbang tinggi jika dibantu wasit. 2017 Piala Champions League haram untuk Real Madrid. Iya, dibantu wasit sampai Dibantu wasit. sampai 14 jam. Wasit yang ininya nggak ada, Madrid baru tuh. Kalau wasit yang itu Enggak, masih ada. Gue menarik juga. Dia bawa data Jenderal Franco terakhir kan. Iya, Yang waktu gue lagi nyebut Barcelona tim gede. Iya. Setelah gue baca-baca, ternyata ada fakta-fakta juga. Iya, bagaimana Barcelona juga punya permainan di Iyalah, Spanyol, pasti gitu. setiap tim tuh sudah pasti Nggak pernah, ada. apalagi Barcelona. Kalau lu permainan Enggak, biasanya maksud gue gini, untuk Barcelona di UEFA ya, di Champions League, oh itu bukunya tebal. Iya, Saya sebagai fans Chelsea saja makanya gue sudah tahu. bingung fans Chelsea Iya, malah kan? Ya bantu itu Barcelona. enggak seperti kata Mourinho yang menang merayakan, yang kalah menjelaskan aja. Iya, ngapain kita jelasin? Buktinya sampai berapa kali Nih, kena kita balik ke kasus. topik. Mana ya. ada Oke, vonisnya? Kita balik ke topik ya. Menurut Oke. gue true. Real Madrid akan selalu menjadi Real Madrid. Real Madrid tim besar. Real Madrid itu mirip sama Chelsea era Abramovich, yang dimana kemenangan adalah DNA-nya. Kita nggak butuh filosofi, kita nggak butuh sosok pelatih. Yang ada adalah DNA di dalam pemain-pemain berkualitas, dan Real Madrid menjaga itu. Walaupun belakangan Real Madrid mengandalkan pemain muda, karena untuk membeli pemain yang udah jadi terlalu mahal hari Iya, ini, iya. dia lebih banyak investasi ke pemain muda. Ada Camavinga, Tchouaméni, Vini Junior, Rodrigo, Bellingham. Oke. Tapi kelihatan patternnya bahwa dia akan melahirkan bintang-bintang baru di masa depan dan akan tetap menjadi Real Madrid, dan DNA-nya itu menang. Oke, Ya kan? oke. Itu menurut saya. Kalau gue true, simple. Jadi Ancelotti itu Siapapun pelatihnya. pelatih yang susah memaksimalkan pemain muda, pelatih yang tidak baik mengadopsi pemain muda secara konsisten. Taktiknya Nah, juga. Ancelotti miskin taktik memang. Ketika Ancelotti pergi, kandidat utama Xabi Alonso, pemain-pemain muda ini akan tertopang. Pemain-pemain muda ini akan Anda mau memiliki jam Xabi ke terbang Liverpool tinggi. ya? Oh, nggak bisa. Xabi Iya. Alonso ke Liverpool mengganti Jurgen Klopp. Ya, nggak bisa. Itu Untuk dia. yang available menurut gua itu Alonso paling tinggi lah pollingnya. Ya, oke. Nah, Madrid sebenarnya butuh pelatih seperti Alonso, bukan karakter Zidane, Ancelotti atau pelatih-pelatih sejenis. Oke. Ini Dalam udah- konteks yang tadi saya bilang juga kan, yang gue bilang di mana banyak youth player, banyak gua pemain muda. bahasanya mid generation. Ya. Antara pemain tuanya kan tinggi nih, Modric Kroos nih. Tapi nggak ada Pemain pemain muda. yang di tengah. Udah mulai nih. Nggak, pemain Loh, di tengah nggak ada. Pemain mudanya sudah berkualitas yang Iya. sampai dia bisa ngejaga konsistensi itu. Justru Kita itu ngomongin itu masih Bellingham. dipertanyakan. Bellingham 20 tahun, Iya. tapi performance-nya nggak kayak 20 tahun. Iya. Iya, Ya, dia udah bagus. maksud gua mid generation itu Kroos itu 34. Ya, Modric Modric 38. 38. Ya. Harusnya Madrid ada pemain yang di 28, 29. Ya, Tapi tinggal dia nggak ada disesuaikan itu. kejauhan kan. Valverde dia 25, Ya. Bellingham 20, Tchouaméni, Vini 2. Ini 21. 21-20. Iya. Kamavinga juga segitu. Cukup, nggak perlu zaman Iya, sekarang, nggak kan perlu. Iya, Panjang. Barca Maksudnya- siapa yang emang ada yang tua sama muda? Emang tengah-tengah ada mid generation? Nggak ada. maksud gua De Jong? De Jong ya sama 25. 25-an. Maksudnya yang Either 28. Gundogan Lewa yang Iya, udah Gundogan. tua, atau ya si anak-anak muda ini kan. Roland Nggak Araujo, Koundé itu kan masih dong. Tengah. Araujo tuh Muda sih jatuhnya itu. Enggak, Muda muda ini maksud gua di bawah 21 Enggak gini, tahun menurut ya. gue gini. Oh. Kalau kayak 24 25 tuh Iya, itu mid berarti. iya. Enggak, menurut gue gini, kalau kita ngomongin berapa umur ideal, average, itu mungkin bisa kepanjangan nih debatnya Iya. kan. Tapi yang clear adalah Real Madrid, dalam kasus Real Madrid dia nggak butuh itu, menurut gue. Ya yang dibutuhkan pelatih yang Untuk bisa generasi- dimaksimalkan. Iya. Kalau lu Pasti pasti. ya makanya gue bilang kalau pelatihnya itu model Ancelotti juga, Iya. ini pemain yang tadi lu sebut itu nggak akan step up menurut gue, dan akan ya udah monoton football seperti Ancelotti, butuh fresh pelatih yang sama. Iya. Kalau dari lu Li, Nah, kalau gue udah pasti true ya. Ini nggak perlu panjang-panjang sebenarnya. Ini Real Madrid, bos. Real Madrid. tim ibu kota selalu kotor. King of Europe. Iya. Tim ibu Bayangin. kota kotor.
Nah, selalu ya ada sudah pihak pas ketiga. lah Madrid itu Tanpa ya filosofi. setiap udah gue musimnya. dijelasin. Nih nanti teman-teman cari data Barca juga kotor. Enggak. Iya. Enggak. Iya, ini Barca tuh kok Enggak lah. ini Coba banyak kalau kotor mau kasus. Chelsea Semua 2009, lempar Chelsea apa, juga diuntungkan. lempar sampai batu sampai semua. pindah stadion gara-gara Ya, banyak udahlah. utang segala Tahu macam. tahu Ya, itu terakhir apa? rezim. Terakhir apa? Kuburan mau dijual. Iya. Jual kuburan pakai rumput. Bahkan Iya, disebutnya Nah itu TPUFC. dari segi TPUFC dan Barcelona pintar. Saya sudah tahu Semuanya trik marketing Anda menggoreng-goreng yang Golden Boy, Iya. ya kan? Biar dijual harga mahal, Ya, pure pasti profit, nggak. Marketing menyelamatkan. Marketing enggak? Bagus. Bagus. Iri Iya, aja iya. kalian gak punya kayak gitu di Iya, marketingnya. justru Bisa ya dong. tadi Iya. pertanyaannya jika Ancelotti keluar dari Madrid, Iya. akankah dia terbang? Iya. Justru malah gue pengen Madrid ini keluarin Ancelotti dari sekarang. Iya. Karena Madrid ini dipegang Ancelotti ya bagus, dia menang UCL segala macam. Cuman Wasit, kurang tinggi. wasit. iya Menurut menurut gua Dia sih butuh diuntung, pelatih dirugikan sama Madrid tahun Yang lalu. Alonso. Iya. Iya sih. Iya, udah jujur aja lah. Munchen dirugikan juga Munchen. Munchen 11. kesian itu. Iya. Kesian Munchen. sebenarnya Anda kalau sakit hati City. Apa? 2 menit 2 gol. Ya, Anda itu sakit hati. curangin juga. enggak sebenarnya kalau mau lihat kecurangan ya. Persona jadinya. Kosong udah Hah? udah lega. Enggak, gini, lega. gini. Kalau kalian mau lihat kecurangan sepak bola, ingat gak zamannya Manchester United Howard Webb? Ya, itu Nah, parah. itu. Kejauhan. Itu nggak Enggak, usah kita bahkan bahas. memang kadang kelicikan dalam sepak bola itu pasti ada Tapi gitu. kan Ya. bukan Anda Sedangkan sendiri. Gini, Barcelona. maksud saya begini. Kelicikan pasti ada, setiap tim pasti ada sisi gelapnya, Iya. tapi Iya. tidak ada yang berasa suci kayak Barcelona, tidak ada. Hanya Iya, Barcelona tim iya. yang merasa paling suci di dunia. Enggak ada. Kotor sekotor-kotornya Real Madrid. Ya, gua Udah, setuju itu itu. aja. Gue kasih tahu sama lo, tim ibu kota mayoritas seperti itu, terutama Real Madrid. Dia dipegang negara, punya Iya. campur tangan pemerintah. Intervensi di mana-mana. Udah lah, ini udah kerajaan umum. main. Fansnya harus Itu terima dia. sih. Fansnya Madrid. harus terima. Masa lawan Munchen 3 offside. Enggak gini, gue mau sedikit, enggak kali ini gue mau sedikit realistis sama Faang ya. Ang. Ya udah, lu jawab realistis ya. Akankah Real Madrid terbang seperti biasa atau tidak? Tidak. Kenapa? Kenapa? Kita bahas dulu kenapa Real Madrid bisa sukses. Oke. Ada faktor Ronaldo. Menurut Oke. gua pemain-pemainnya lagi prime-prime-nya. Modric segala macam itu lagi prime. Sekarang pemain-pemain tersebut Bellingham? sudah Oke, satu doang. Enggak, asumsi Sebelum Bellingham Ronaldo. Satu dibanding Ronaldo, Modric, Casemiro, Kroos, Gareth Bale, Valverde Benzema, bagus. Varane. Valverde bagus. Enggak sebagus Kroos sama Pertanyaan Casemiro. gua adalah sebelum ada Ronaldo udah bagus lah Figo. Iya. Justru gini. Enggak justru biar gua bilang, biar Fang selesai dulu. Iya, biar gua selesaiin dulu. Ya udah, ya gimana. Nah, setelah Ronaldo tidak ada, itu ada kan gapnya tuh di 2019 20 ya 19 20 21 enggak ada Real Madrid enggak struggle di Champions League kan. Oke. Ya. Dan Juara akhirnya UCL 2022 ajaibnya Benzema dengan keajaiban Penutupan Benzema Benzema. itu bisa hoki. bikin ya hokinya Ya, bisa bikin Real Madrid juara. setiap pertandingan Comeback juga. sekali kok hoki. Bahkan lawan Liverpool pun gua fans Liverpool gua ngakuin Benzema gila musim lalu. Ya dan Oh, iya. menurut gua Ancelotti ini salah satu sosok yang dihormatin di ruang gantinya Real Madrid aja. Betul. Iya. Nah, masalahnya adalah penggantinya Ancelotti ini siapa? Kalau kita bilang Xabi Alonso yang tadi, menurut gua oke dia dihormatin untuk beberapa di beberapa pemain, tapi apakah dia terbukti bisa memegang tim sebesar Real Madrid? Beda grade. Gua rasa enggak. Kalau kita bandingkan apple to apple sama Zidane, Ya, Zidane beda itu memang. punya power yang gede banget dan ada Ronaldo. Iya. Itu pembedanya. Xabi Alonso tidak sekuat atau tidak powerful Zidane Iya. dan tidak ada BBC, tidak ada Modric, Iya. Kroos udah tua. Jadi pertanyaan gua, jadi kesimpulan gua, Mbappe gimana? Nah, Ayo, Bapak Gimana lagi? Mbappe udah udah ada di statement. stop. Gimana? Jadi Nah, menurut gua, Madrid Nah, ada itu statement permanen nolak. Ancelotti cabut, penggantinya nggak jelas, Madrid gak bakal bisa terbang tinggi lagi. Gue Kecuali dengan tindakan-tindakan kotornya lagi. tetap sama statement gue yang dimana gue bilang tim yang paling mirip sama Chelsea itu Real Madrid. Mereka nggak butuh sosok pelatih. Mereka hanya butuh kekuatan di pemain-pemainnya. Kasih tahu John Lopetegui di Madrid dapat apa Real Madrid? Bapuk. Ya itu maksudnya. Gini, kalau lu bicara, gue mau coba Xabi Alonso ini, gue rasa untuk memaksimalkan potensi pemain muda yang ada. Bukan masalah karakter atau tidak karakter. Ya. Kalau pada zaman Zidane, Hmm. ketika lu masuk Xabi Alonso, lu boleh ngomong kayak gitu. Karena pemainnya mid generation ke atas semua. Sekarang udah 90% di bawah semua. Artinya apa? Lu butuh satu pemahaman dalam Pelatih yang cocok juga Yang sama anak cocok. muda. iya, dan Xabi Alonso so far terbukti di Bayer Leverkusen dengan pemain muda. Dan Oke. untuk ketika dia masuk, dia nggak butuh gue harus dilihat siapa. Dan gue yakin juga Kroos atau Nah. Modric musim depan juga cabut kok.
Dan Iya. simpelnya Udah lagi jarang adalah dipakai juga Dia sekarang. yang pakai. dan Jadi simpelnya lagi adalah kalau Real Madrid ngeliat Xabi Alonso nggak berkembang, tinggal pecat cari yang iya, lain. gampang. Real Itu. Madrid itu sesimpel itu menurut Abis gua. itu kan waktu itu Ya udah. Lopetegui, Hierro, Solari, siapa lagi? Ya udah solusinya kayak gitu, pecat aja semua pelatih sampai 10 tahun ke depan. Madrid nggak bakal bisa terbang tinggi lagi sampai 10 tahun ke depan. Chelsea setahun bisa 3 kali, habis itu juara lagi. Nih, Ya, ada santai fun fact soal Galacticos. Tadi lu sempat bilang Vigo dan lain-lain. Hmm. Justru menurut gue tuh Galacticos yang gak berprestasi. Kalau lu dari Iya. gelontorkan uang sebesar itu Iya, dengan hype sebesar itu, Zidane. Malah Galacticos versi 2 yang berhasil. Iya. Iya, Kenapa? fase 2 iya. ini Enggak. ini fun fact yang mungkin banyak orang nggak tahu. Madrid pernah 2 tahun 0 gelar 2004 sampai 2006, 5 kali ganti pelatih. Pelatih kelima itu Fabio Capello, masuk juara Liga 2007. Dia dengan Galacticos itu pernah kelam. 2 tahun 0 semuanya nggak ada. Dia kalah di Champions League semifinal nggak masuk, Copa del Rey kalah. Untuk 16 besar. Iya, Untuk 16. itu dengan pemain yang superstar. Iya. Pelatih kelima Capello masuk 2007 juara. Itu nggak usah penyerang Van Nistelrooy. Ya. Dan baru itu setelah itu Barcelona. Jadi untuk sekarang dengan Gue baru ngeh juga. Biasa. Gini loh, kita kan kalau ngomong sesuatu dalam garis besar ya, Oke. kita nggak bisa spesifik tahun berapa karena pasti ada naik turun. Iya, oke. Contoh setelah Los Galacticos 1 itu masuk fasenya yang Belanda-Belanda tuh. Yang Van de Vaart, Sneijder. Ruben. Iya, Iya, iya. era pemain Belanda tuh, Van Iya. Gaal kayaknya Iya. gitu ya. Hah? Bukan ya? Bukan. Pelatih siapa sih? Pokoknya pemainnya Belanda-Belanda Pelatih semua. itu kalau nggak salah Pellegrini. Capello, Pellegrini. Pellegrini. Iya, Sorry, Pellegrini. gue salah. Pellegrini. Nah, Iya. itu kan juga jelek sebenarnya kan. Iya. Tapi balik ke era Iya. Kakak, Ronaldo sampai akhirnya ke 2017 itu kan naik. Nah, menurut gue memang ini hanya cycle. Ya. Harus kembali mundur ke belakang ke Ya. anak-anak muda lagi. Ya di depan akan terbang tinggi lagi menurut gue. Ya pasti, udah Real Madrid. Tapi Udah. yang nggak bisa dipungkiri ini ada kemungkinan besar transisi aja sih. Cuman nggak akan Nah, nggak itu. akan separah Chelsea, nggak akan separah MU. Ya sekarang gue gini. Iya, Oke, Real Madrid transisi. Barca emang ready? Barca Jadi apa? gini, Barca musim lalu Ready take the moment nggak? ready Yang musim selalu lalu Real ready. Madrid nggak? musim lalu juga. Keadaan saat ini, hari Iya. ini. Ya bisa aja. Bisa Ini aja. peluang untuk Barcelona justru. Iya. Dan Musim- menurut gua Musim kalau lalu Xavi Suarez bisa aja bisa harusnya. lah. Lu musim lalu aja bisa Bangsat kok gap Xavi 11 poin sama Real Madrid. Xavi Kenapa bang. Xavi? Nggak usah, nanti kita bahas di Oke. Xavi best Cuman player. satu hal yang gue perhatiin, koreksi gue kalau gue salah, pattern Real Madrid kalau dia udah ganti pelatih sama pelatih yang berprestasi, musim depannya pasti nggak bakal sukses. Iya kan? Coba kita breakdown. Pellegrini dapat La Liga diganti sama Mourinho di musim awal. Mourinho nggak dapat apa-apa. Ya. Mourinho Jadi diganti. setelahnya- Mourinho diganti 12-13. Ancelotti. Oh 13-14 Ancelotti juara langsung Iya. juara ding. Cuma Setelah maksudnya Ancelotti Mourinho itu Ya justru karena menurut Mourinho gua kurang berprestasi soalnya kan. Bukannya Mourinho dapat piala di Iya, La Liga? dapat. La Liga Gini, musim kedua. Madrid. Oh, Madrid kenapa ada Galacticos? Dia nih memboyong Champions League setelah 2001. Iya. Masuklah pelatih-pelatih Vicente Del Bosque dan beberapa sampai Capello sampai pergantian mereka nggak dapat. Dia mendatangkan Jose Mourinho setelah treble, asumsi apa? Musim depan lu juara dong. Lu diobok-obok sama Barcelona 2 leg. Di Liga lu diinjak-injak 5-0. Dan itu era Pep Mourinho itu salah satu era terbaik yang dimana dominasi Pep sehingga Mourinho itu dipecat. Iya. Kasarnya. Cuma seingat gue tuh secara soft lah dipecatnya. Bukan langsung diiniin. Tapi artinya di situ bahwa yang harus dilakukan transisi pasti. Dan gue melihat Florentino Perez itu agak wise sekarang. Nggak seperti dahulu. Iya, setuju lagi gue. Dia agak wise banget. Dia bener-bener kalem. Dan emang strategi rekrutmennya berubah. Iya. Dia Dia kayak udah gak ngambil superstar lagi. iya. Dan maksud gue ketika dia tahu kan dia nggak ada striker nih musim ini. Ya udah tenang, kita nggak belanja. Udah close. Dia no excuse, no apa, nggak, kita tahan. Dan Ancelotti pun 2024 Januari dia udah ngomong kita not signing any player di Januari. Itu udah close statement dari Coba tuh Ancelotti. teman-teman yang fans Real Madrid tulis di kolom komen pendapat kalian soal Real Madrid pasca Ancelotti kayak gimana. Iya. Nah terakhir nih gue mau ngasih. Ali. Menurut lu Kalau terakhir gimana nih dari Red Dari lu, History dari sebagai Red fans gimana? Liverpool pandangan lu gimana? Nah, kalau dari gua ya, beberapa kali memang Liverpool lawan Real Madrid ini agak susah banget Iya. gitu loh. Dari berbagai pelatih pun, dari Zidane gua ngerasain, terus dari Ancelotti gua 2014 ngerasain. itu ya, Ah, yang 3-0 di Anfield. Nah, itu menurut gua Real Madrid tetaplah Real Madrid. Dia penguasa sepak bola menurut gua gitu loh. Liverpool tetaplah Liverpool selalu kalah lawan Real Madrid. Iya, tetap memang kalah karena dia bagus banget gitu loh. Liverpool yang jelek banget. Fans Liverpool, Enggak. fans Real Madrid Nah, teman di sini ada kadang Dicul. kalau gue lihat ya Liverpool pas ketemu Madrid tuh lagi suwe aja.
moodnya lagi jelek, tiba-tiba harus ketemu Madrid. Tapi mainnya bagus banget. Iya. Bahkan nggak pernah dalam sejarah sepak bola Champions ya di Anfield itu yang mengalahkan 5-2 ya cuman Real Madrid. Iya. Skornya di atas 3-0 lawan di Iya. main di Dan Anfield. comeback lagi hitungannya kan. Itu kan Iya, dan Nunez comeback. salah-salah. Menurut gua 2021, 2022 comeback 4 kali itu Benzema ya. wonderful. Benzema. Iya, itu wah Madrid udah Itu nggak ada yang bisa ngebuktiin ngalahin tuh deh. mentalitas Ya. tingginya Alah, klub Madrid. itu di Eropa setinggi apa Iya. tuh dibuktiin Ya udah banget. itu doang, habis itu kalah lagi. Udahlah. Habis Ancelotti udah Sakit enggak ada hati, lagi. sakit hati. Kita Enggak. enggak ya? Enggak Ya lah. kan? Udah. Kita fans Gua- normal ya. Iyalah, Udah. fans normal yang tahu Sudah semua 4-0, faktanya. Manchester City treble lebih baik dari 14 Champions League Real Madrid. Oke, tulis di kolom komentar siapa pelatih yang akan menggantikan Real Madrid dan apa pendapat lo. Jangan lupa like, subscribe, komen biar kita makin terbang tinggi. Thank you. Let's go. Halo, Let's Madrid. go.